Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada penonton pemirsa channel Kendel Ireng dimanapun Anda berada, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaannya telah mengikuti perjalanan kami, telah mengikuti konten-konten kami. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan, keselamatan, perlindungan, tetap iman Islam, tetap diberikan rezeki, dimudahkan seluruh urusannya. Amin Allahumma amin. Kepada penonton pemirsa channel Kendel Ireng dimanapun Anda berada, dalam kesempatan kali ini saya beserta Gus Agung akan bincang-bincang, akan menyampaikan hal-hal pengalaman daripada beliau setelah selesai menjalankan amaliyah, terutama di Kolwat Fisikmu. Nah, konten ini adalah konten spesial. Kita akan menginterogasi Gus Agung, perjalanan rohani beliau, perjalanan amaliyah beliau, bagaimana nanti suka dukanya beliau, bagaimana nanti beliau akan bercerita dalam amaliyah itu, suka dukanya, kesannya, apakah menarik atau tidak, apakah nanti ada pesan-pesan yang bisa diambil dari hikmah cerita beliau. Yuk kita saksikan, semoga bermanfaat, semoga mendapatkan pengetahuan, mendapatkan wawasan yang lebih baik. Saksikan. Pak Makan mungkin kurang? Sholat oleh orang sholat enggak. Ya kalau masih punya mobil syukur. Kalau teman-teman ya, makanya jangan malu subuh. Subuh kan subuh, sama-sama lo kiki. Ini mah makmum syukur. Bagus. Terus rasanya apa? Setelah selesai amalnya beda enggak? Ini bahaya nih. Udah, ikut aja. Tadi di shorting bahaya. Salah ngomong ini nggak bahaya. Salah itu ngomong itu mencukup kendala. Kayak konten gelem kok, pani kok di introspeksi kok orang pani sampai ini. Kalau introspeksi jin, iblis, introspeksi jin kok wani. Yang rumah dong pertanyaannya apa ya? Kalau aku sih semangat. Udah semangat. Semangat gitu tuan. Semangat. Ini kayak Mas Bangun nih. Ya, maksudnya pesan-pesannya itu gimana? Oh iya. Suka dukanya, sukanya itu selalu diomelin atau gimana? Diomelin terus. Hah? Diomelin. Masa diomelin terus? Sama Pak Surya. Jangan jelasin. Tapi ya bagus apa kayak kemarin itu kompak tuh semangat. Waalaikumsalam. Tapi hal yang paling seneng apa? Ketika ngolah fisik. Hal yang paling senang Jamu depan aja. Jamu. Minum haki kono ramat tuh ditanyain aja. Alhamdulillahirobbilalamin. Jamu kuat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Itu tim juga tim Kolor Bilik juga. Iya. Santai aja, nggak usah grogi. Edisi spesial. Mas aku ditanyain grogi. Tidak seperti biasa waktu bikin konten sendiri.
Ini konten ini nih, yang privasi deh. Yang nonton orang-orang kita. Ayo Yudi yo semangat. Nah kalau fisiknya semangat. Saya lihat juga ngangkatin ember pasir di Aan. Wah udah sembuh belum ngomongan? Udah. Oh ya harus semangat dong. Dapat tugas bengkokin besi ya. Malah cerita orang lain, disuruh cerita sendiri. Ini. Kan nyemangatin dulu. Oh iya. Nyemangatin dulu. Sebentar, Mbak. 30 menit. Dan saya tertuju ada beberapa orang itu yang membuat saya ini beda gitu. Orang ini beda. Bukan membeda-bedakan orang kan, tapi totalitasnya yang membedakan gitu. Iya, jadi masih ada yang hitung-hitungan, masih perhitungan dalam arti dia tinggal dong. Salah nanti saya kebablasan. Ya, kan, Kayak Mas Bangun nih bagus. Saya suka sama Mas Bangun. Ya kan tidak menyebut nama. Mas Bangun nyebut nama nih. Lah maksudnya yang jelek itu jangan sebutkan namanya. Kok malah bertengkar sama saya sampai itu. Ini ditanyain malah ngajak bertengkar. Mas Bangun bagus ya, pertahankan itu semangatnya. Nanti tularkan, tinggal menularkan semangatnya kepada teman-teman. Ditularkan semangatnya. Memang susah, tapi ya nggak apa-apa gitu. Ditularkan semangatnya pada teman-teman. Yang paling penting dalam amal ya yang nggak usah hitung-hitungan, nyebur sekalian dalam. Itu saja kalau saya batas. Nah sebenarnya sampai itu basicnya punya tukang apa enggak? Bisa pasang batu tiba-tiba itu loh. Ini aneh ya, memang aneh tuh benar. Nah, saya tuh heran, perasaan kok nggak pernah sejarah tukangan kok. Dari saya setelah sekolah saya diambil oleh perusahaan. Jadi saya belum pernah ya apa nyetok tukang itu belum pernah. Berarti baru kali ini di sini. Baru kali ini di sini kan sempat ngikutin berapa hari itu ya, bantu tukang nata batu gitu. Saya ngeliatin oh gini perkiraannya gini gitu. Cuma sempat ngikutin dan melihat gitu. Terus berhubung tukangnya sibuk kan, oh nggak mau memberanikan diri walaupun hasilnya itu lurus banget kan. Lurus saya benang kan? Udah sih. Iya, lurus benang kan? Lurus benang. Benangnya yang lurus. Gitu. Ya sedikit takut ini pondasi karena fatal, takut salah, tapi karena tukangnya sibuk semua. Enggak ada sama sekali, belum pernah begini. Tapi selama keluar fisik kan kita bersama nih. Jenengan kan ya secara tidak lalu sering saya marahi, sering saya ya tidak dipojokkan kan itu gimana perasaannya sampai? Sampai sendiri secara pribadi menerimanya kan. Jadi saya gini. Kan saya belum paham, belum tahu. Terus saya masuk dalam bidang ini. Terus ada yang tahu kan, Pak Surya kan tahu, paham. Nah, karena saya wajar lah saya dimarahin, dikasih, woi jangan kayak gitu, ini gini. Oh iya, dan saya harus berpikir dewasa dong. Saya ditegur karena salah, karena dia yang tahu lapangan, dia tahu gambarnya benar salahnya, dia yang tahu, wajar dia menyalahkan, memberi teguran. Saya menerima wajar karena saya kan nggak tahu. Gitu. Berarti tidak tersinggung. Harus terima dan memang ini salah, baiknya seperti ini. Cuman kadang ya karakter orang kan beda-beda, Pak Surya. Hati-hati. Iya. Jadi penyampaian Pak Surya untuk istilahnya menyampaikan hal yang benar, ini itu harus juga dilihat dari posisi karakter orang. Iya. Kadang timbul rasa kurang. Waktu dia bisa marah-marah doang, nyuruh doang. Habis itu tidur, bangunnya siang lagi. Ya,
Surya harus sudah porsinya sudah sampai bijaksana karena menghadapi banyak orang. Iya. Mm-mm. Tidak cuma santri kan. Iya. Juga ada orang luar juga ada pemborong juga gitu. Makanya kan ya kadang marah, kadang sebenarnya marahnya itu bukan marah benci. Iya, baik, saya paham. Tapi marahnya biar kita itu benar, biar teman-teman itu bisa. Kadang gini, kayak kemarin bangunan yang kemarin ya fondasi itu ya. Iya. Pak, kemarin saya pagi sore saya udah ukur gini. Udah saya pasang batu. Pak, kita istirahat nih. Lanjut besok. Pagi dilihat sama Pak tukang itu suruh bongkar. Padahal udah batu sampai bawah. Saya bongkar, dok, palu lagi kan. Terus datang Mas Surya, suruh masang. Ini kasih batu Mas. Iya, saya kan iya ya. Dan ini menjadi pelajaran sih itu sama saya. Mas, ini namanya ngaji ya Mas. Iya, harus istilahnya apa namanya itu Pak? Yo legowo, dibuka pikirannya. Iya apa? Sambil lawat. Iya, sambil ini namanya ngaji kita. Oh, ternyata maknanya ini dibikin begini, tujuannya ini ternyata gini jauh ke depan ini loh, padahal cuman batu segitu, tapi tujuannya itu jauh gitu. Oh, gitu ya. Iya, kita lagi ngaji di sini walaupun bongkar pasang gitu. Gitu. Cuman ya gitu, Pak Surya, kadang orang kan bisa menerima ya apa yang disampaikan Pak Surya. Kadang nada pembicaraan, intonasi, cara menyuruh, nadanya yang istilahnya tinggi, wah, angkat, gitu ya. Iya. Kan sering gitu di Betul, lapangan. Karena itu di lapangan kalau ngomongnya pelan itu susah. Kita harus punya suara juga harus tegas. Iya, memang perlu itu. Wah, angkat. Nah, gitu. Karena ini menyangkut daripada kadang keselamatan temen. Nah. Gitu. Makanya dulu aku sering seperti itu, waktu masa kabur di atas itu kayak gitu. Kalau memang itu membahayakan bagi teman yang lain, pasti saya teriak. Iya. Karena itu membahayakan. Kalau yang tahu is okay, tapi kalau teman yang tidak tahu nanti kan bisa membahayakan. Karakter itu memang diperlukan karena orang di lapangan, cuman istilahnya alangkah baiknya besok seperti ini Pak Surya. Ini sarannya, betul ya. Ini dari saya. Setiap pergantian kloter, Pak Surya briefing, sampaikan pesan-pesan tentang saya akan istilahnya memantau, mohon maaf nanti dikala nanti bekerja teman-teman saya istilahnya marah-marah atau bagaimana, tolong dimaklumi, tolong di ini. Penyampaian itu istilahnya memberitahu kepada teman-teman bahwasanya oh Pak Surya memang tugasnya seperti ini gitu. Terus ini ya pengalaman sekarang kan sudah selesai nih amalnya. Dari ngedan, bilik dan fisik. Di antara ketiganya itu apa perbedaan yang kita rasakan? Baru gue ini masih ini. Loh, berarti teman tidak benar-benar merasakan sebuah amaliyah hanya baru begitu. Ya maksudnya planning, maksudnya bukan apa ya, tentang amalan biar menggali terus, istilahnya selesai amaliyah, menjalankan amaliyah. Nah itu kan besoknya. Sekarang gitu ya? Ya kan sekarang kan begini ya, kan udah selesai kan. Kalau amaliyah diri itu kan urusan kita pribadi sama Allah. Orang lain misalnya kan tidak begitu signifikan dalam amaliyah sampean. Terus ngedan juga menjalankan sama Allah, tidak pengaruh sama lingkungan. Kalau fisik itu kan benturan sama temen, nanti ada beda pendapat seperti itu. Baru tadi kejadian seperti ini Pak Surya. Maaf saya potong dulu. Ya. Ada yang bantu saya masang batu. Tadi, kemarin berarti. Kemarin. Tadi selesai. Kemarin masih masang batu. Itu bentrok. Yang satu karakternya orangnya nyuruh. Mas pakai batu itu aja. Itu nggak pas bos. Nggak pas. Yang angkat batu kan nahan perut kan. Terus sempat dia ini saya dengar mengucapkan kata-kata yang sedikit keras gitu kan. Setelah yang ini bawa adukan, saya sampaikan,
dia dekat ke saya sambil nunggu adukan, dia dekat ke saya. Iya ya Mas, ternyata kok di sini kan ngaji ya Mas. Iya, terus gimana biar nggak ini ya gampang marah. Oh ya, benturan sama teman tentang istilahnya berbeda ini, terus posisi kita sedang susah, capek, terus malah di ini sama teman. Iya kan. Nah, itu Lagi ngangkat batu malah yang mau dikasih berantem sendiri kan kita bingung lah. Itu kan harus kita bedakan toh. Kayak tadi yang tak sampaikan patung angkat besi, tuhannya kan seperti itu kan. dan gini, terus akhirnya dia memahami tentang tadi kan karakter setiap teman orang itu berbeda. Sekarang bertemu, kita baru kenal terus karakter berbeda terus bertemu. Lah kalau kita tidak, maksudnya belajar mengenali karakter seseorang dengan istilahnya dalam waktu sesingkat kan nggak mudah ya, Iya, nggak mudah gitu kan, harus pelan-pelan gitu. Makanya pengalaman saya selama bersama-sama kloter itu minggu pertama biasanya tidak sinkron semuanya. Ya masih mikir egonya dan kadang pengen wah capek istirahat, apalagi basicnya tidak semuanya orang lapangan kan gitu. Nah nanti setelah kumpul, makanya orang fisik itu tidurnya ya di fisik, orang fisik itu biar menyatu kan. Nah nanti kalau udah sering ketemu, udah sering ngobrol, sampai orang mana, kan gitu kan. Nah setelah itu kan nanti kan akrab, nanti di lapangan jadi akrab. Kompak. Gitu. Iya itu. Nah, nanti setelah minggu kedua itu kompak, nanti setelah minggu ketiga itu pekerjaan udah nggak perlu dituntun lagi, tinggal dilihatin aja udah bisa di posisi masing-masing jalan kan gitu. Nah nanti setelah selesai baru mereka merasakan kan, oh iya itu. Nanti ada perpisahan akhirnya jadi sedih kan gitu, terharu kan, yang kita dulunya tidak kenal dipertemukan di situ dalam waktu 21 hari gitu kan, nanti akan terasa gitu. Makanya kadang saya itu sampai menyampaikan kalau bisa makan itu bareng-bareng, Istirahat bareng. Nah, biar ada kebersamaan, biar ada kekeluargaan. Bukan seperti itu, tapi diusahakan bareng, biar timbullah sebuah kebersamaan kekeluargaan itu muncul. Nanti setelah kita berpisah, setelah kita itu akan ada rasa rindu gitu. Nah, kan, saya juga menyampaikan, waktu jenengan tadi menyampaikan briefing itu kadang ada tidak, saya tergantung daripada tujuan. Kadang juga sampaikan Pak, ayo sekarang. Kemarin itu kan bagus itu. Iya gitu. Tapi kan kadang beliaunya sendiri kan sibuk kadang. Iya Pak Surya mengawali. Nah, kan begini punya basic kan. Saya bagian lapangan. Untuk bagian urusan seperti itu, saya masih kalau bisa mengawali kan tidak. Iya, ada tempatnya. Ibaratnya seperti ini, orang bertanya zikir, mohon maaf. Terus tanya beliau. Tapi kalau lapangan kan Pak Surya. Lah iya, kan di lapangannya. Tapi kalau di dalamnya kan bukan. Walaupun itu tidak secara tertulis, tapi kan Ayo kita kumpul, menghormati posisinya. kumpul dulu sini, kloter 28 besok. Ya wis lebaran. Terus biasanya gini Mas, kan terbentuk ketua kan. Nah nanti kadang ada ketuanya yang request sama saya, Pak minta tolong zikir sebentar. Lah itu saya baru turun. Tapi kalau tidak ada permintaan, kan saya tidak enak. Pak Surya sama ketuanya siapa? Perlu di briefing apa enggak? Nah, uang kadang nggak laporan kok sampai terbentuk ketua kayak kemarin kan itu baru beberapa hari baru ngerti yang sekarang yang depan ini. Ternyata ketuanya siapa? Aku tanya itu ketuanya siapa sih? Lah maksud saya kan juga gitu Pertama, misalnya kita mau memberikan itu di lapangan kan tinggal cari ketuanya, maksudnya gitu. Tapi ada juga ketuanya yang tidak sanggup memimpin mereka. Ada. Ya kemarin juga ada yang menyampaikan seperti wah sebenarnya tidak kuat Mas. Udah Pak di sana. Jadi mau nyuruh itu nggak enak gitu. Nah itu ada, makanya kan kembali kepada kloternya masing-masing. Sampai ada yang saya dimasukkan ke grup kloternya juga. Saya sih fleksibel saja. Mereka mau memasukkan, mau diikutkan, oke kan. Jadi, ada komunikasi enak. Besok, besok ini, besoknya lagi bisa ngecor nih. Jadi ya kalau tertata.
kemarin yang magang itu seperti itu. Jadi besok asalnya ini, terus besok Jumat bersih ini kan. Jadi tak kasih info dulu gitu malamnya. Iya, sebelumnya mohon maaf. Bijaksana bos. Bukan masalah saya kepentingan bijaksana atau tidaknya. Terus Saya lebih senang mereka yang meminta daripada saya memberi. Kalau mereka yang meminta, itu mereka yang butuh. mungkin sungkan kalau mau meminta. Hah? Sungkan. Nah, kenapa harus sungkan? Enggak malu takut gitu. Bukan karakter gitu. Nah, ya makanya karakter orang tidak tulis sekarang gimana ini? Sampai kan belum cerita. Pinter narik jin, pinter narik iblis. Disuruh cerita pengalaman pribadi nggak berani. Intinya semangat. Kayak Mas Bangun. Mas Bangun dari Blora ya? Oh Blora. Timur Leste, Majuna. Kok Majuna? Magelang. Kalau kerja senang itu walaupun badan awalnya sakit sembuh. Iya, nggak terasa. Tidak terasa ya tahu-tahu udah wah dan asarmu udah asar nih baru dapat segini ngecor gitu kan malah perasaannya gitu kalau kita kerja senang bukan Iya. kerja ya ngaji gitu ya. Kalau ngaji bersama-sama membangun majelis, semangat membangun, timbul kebersamaan, timbul saling mengisi, saling kekeluarganya muncul, itu kerja nggak terasa. Seneng gitu tahu-tahu udah ada asar ya. Dan kadang kan ada beberapa teman kan juga tanya, Mbak mau ngerjain apa? Nah Kalau dulu yang ngelotok 26 itu sering tanya, aku kadang belum bangun itu tanya, hari ini ngerjain apa? Oh ya ini mas ini nih. kalau ada yang kreatif seperti itu enak. Iya, dulu ketuanya selalu tanya. Kreatif ya istilahnya semangatnya itu totalitasnya. Nah, kalau kadang saya mau memberikan kan enggak ini kan, enggak Sebelumnya untuk semuanya yang bertemu dengan saya di kloter 26 sama 27 ya. Dari segi bercanda terus ini yang intinya banyak salahnya lah, banyak kekurangannya, kesalahan datangnya dari saya dan begitu juga sebaliknya jika ada teman-teman saudara kita ya, saudara yang di kloter 26 27 memiliki salah pada saya akan memaafkan dengan seikhlas-ikhlasnya, jadi kosong-kosong gitu ya. yes, semangat Semangat membangun. membangun. Pesan untuk teman-teman yang belum beramal ya, jangan takut sama Pak Surya ya. Jangan bersama Pak Surya, kenali dulu orangnya, rambutnya panjang, udah jangan mendekat. Kacau. Sebenarnya kan tujuannya baik, intinya ya beramalia saat di olah fisik ini ya khususnya ya totalitasnya itu benar-benar keluarkan keringat kalian itu yang istilahnya bermanfaat ya. Jangan takut capek, jangan takut panas atau jangan takut kotor. Ada rinso kotor bisa dicuci Tambah iklan. dapat endorse dari rinso karena berapa hari main lumpur. Siapa itu? Nah, begitulah bincang-bincang saya bersama Gus Agung bahwa pada dasarnya yaitu kolwat fisik itu merupakan salah satu kolwat zamani ya. Kenapa disebut kolwat zamani? Karena adanya hanya beberapa zaman saja. Orang tua kita mungkin tidak menjumpai, itu kakek kita juga tidak menjumpai. Lah kita beruntunglah pada zaman ini kita menjumpai yang disebut kolwat fisik zaman ini. Makanya dimaksimalkan. Apalagi kita sudah terpanggil kan. Di lapangan totalitas. Kalau bisa ambil bagian yang yang sekiranya Yang paling berat. paling berat, iya. Beliau pernah menyampaikan seperti Iya. itu. Paling berat
jangan menunggu pekerjaan tapi mencari pekerjaan. Intinya itu. Tapi ya gampang. Mencari pekerjaan. Kalau ngomongnya emang gampang, tapi kalau pas di lapangan udah panas. Ya memang seperti itu sih ujiannya sih. Katanya berapa hari doang. Lebih panas di neraka besok. Iya. Tapi kalau semangat, seneng itu aja, seneng aja. Kuncinya seneng. Kalian datang ke sini niatnya amalia. Kalau tanggung-tanggung, ya Capek bener. iya. Tapi kalau seneng, kamu totalitas ya main lumpur ya comberan, ya angkat batu semuanya. Kalau totalitas ya Tidak milih-milih pekerjaan. tidak milih pekerjaan. Itu kamu senang. Insya Allah berjalannya waktu itu, wah seneng aja, terhibur aja. Bahkan sampai di kasur capek malam itu di lapangan jadi brigas lagi. Iya, itu saya itu. Kan saya kalau pas malam ini ya, Iya. tangan begini tuh linu nih. Iya. Ya. Ini kan kayak berat itu. Iya, linu gini nggak bisa ngekengkeng, nggak bisa itu. Tapi setelah nyampe sana, Pagi lupa semua. Ayo, iya lupa gitu. Ini paling rakus sama kerjaan. Apanya? Iya. Kalau nggak ada pekerjaan nggak ada yang nyentuh, dia langsung nyentuh. Iya, orang nggak ada. Nyari kerjaan senengnya. Nyari. Nyari pekerjaan. Untuk total nanti. Nah, kalau senang aja, bawa senang aja. Kuncinya apa? Seneng. Senang tapi intinya apa yang amalia setelah selesai amalia gitu ya. Oke, ya saya jawab. Nah, ini penting juga. Setelah selesai menjalankan amalia, yang paling penting itu semoga ya bisa menyenangkan guru ya. Bisa menyenangkan guru. Itu adalah salah satunya. Walaupun sebenarnya amalia untuk kita ya, tapi semoga apa yang kita lakukan itu bisa menyenangkan hati beliau. Paling penting itu, karena kita kan istilahnya dengan cara apa gitu bisa menyenangkan beliau kan. Sampai sekarang belum ketemu, padahal mikirnya udah dari kemarin waktu ngedan. Sampai sekarang belum ketemu apa gitu kan. Nah iya, menyelesaikan amalnya aja belum dari kemarin. Kalau minimal kalau sudah satu kan proses dari jamaah menjadi perubahan status kan. Nah, yang dulunya kepengen dihormati, yang dulunya kepengen naik-naikkan sanjung. Nah, sekarang jadi berubah statusnya kan sekarang menjadi abdi, melayani. Jadi setelah itu kita mengabdian. Bukan lagi malah bangga, malah dia harus dihormati, bukan. Harus turun gitu. Masuk ke dalam ruang lingkup, harus bisa berpikir sampai masuk ke dalam ruang lingkup sebagai seorang hamba. Iya. Nah, itu hamba itu kan pelayan, melayani. Ya bagi masyarakat, ya bagi diri sendiri, ya bagi guru, ya bagi teman, bagi jamaah yang lain, bagi santri yang lain. Bukan setelah selesai jadi amalia malah ingin dihormati, ingin dihargai, ya itu malah balik-balik lah itu. Memang kebanyakan kan begitu. Kalau dulu sewaktu kita belum selesai amalah itu kesini kan masih tamu kalau belum selesai itu. Nah tapi kalau sudah selesai kan bisa jadi murid kan, kita mengabdi. Makanya tamu itu ya berlaku seperti tamu kan. Nanti setelah jadi murid ya kita pengabdian ya sama guru ya sama ya tadi itu menyenangkan guru. Apa sih yang di sini aktivitasnya? Ya itulah bukti untuk menyenangkan. Semoga beliau istilahnya ya kalau dilihat dari amalia zikir kita pasti auta-auta baru dikit sebentar udah ngantuk. Itu kalau dilihat dari maka dengan cara ini makanya sekiranya yang kita bisa totalitas dalam menjalankan amalia, fisik kan bisa totalitas itu dengan sekuat tenaga kita. Sekuat tenaga kita, sebisa kita, totalitasnya bisa di situ. Ngincarnya di fisiknya itu gitu. Maksudnya kan kita rugi ya kalau nggak totalitas, kalian sudah meninggalkan keluarga, sudah meninggalkan segala urusan di luar gitu untuk ngaji di sini kan. Ya kita harus totalitas benar-benar dimaksimalkan tenaga dan pikiran kita kan. Apa yang bisa kita kerjakan. Udah aja. Iya. Demikian dari kami Talkshow Kehidupan dari Gus Agung Paduka Zakat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila
banyak kata, tutur kata atau sopan santun yang kurang pas. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tetap semangat. wabarakatuh. Tetap semangat.